Nah, ini pada jalan raya, nah, ini di jalan salah satu ruas lintas Pekanbaru Bukit Tinggi atau Pangkalan atau Sumbar ya, di tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, ini panjang nih ya, ya sampai sini. Di sini lereng curam, nah ini terjadi gerakan tanah ke sana ya, menuju ke longsor gitu ya. Gitu. Ini sudah terjadi longsor, menimpa bangunan di sebelah sini dan juga sebagian sini ya. Nah, ini longsor di jalan ya, ini di galian ya, di pinggir jalan. Ini juga ada apa batuannya juga gitu ya. Ini juga di jalan, ini lebih dominan tanahnya gitu. Ini di galian tambang ya, nah, itu juga terjadi longsor. Ini kemudian dibuat jalur jalan baru ya. Ini galian jalan ya, di menembus bukit, di bukitnya dipotong. Nah, ini juga terjadi longsor ya, seperti itu ya. Nah, ini beberapa saja ya. Termasuk ini juga di lahan pertanian ya, jadi longsor. Nah, ini kurang lebih di pinggir pantai. Nah, ini Anda lihat bangunannya sudah ya, separuh itu sudah tersingkap fondasinya. Jadi untung aja nih apa namanya balok slopnya cukup kaku gitu ya, sehingga dia tidak langsung roboh. Nah, ini terjadi kerusakan di sini ya, di kaki lerengnya terus menerus sampai longsor ke atas gitu ya. Nah, itu beberapa contoh ya bencana longsor, bisa Anda searching di internet, banyak sekali tentunya peristiwa longsor ya. Di Indonesia saja sudah banyak ya. Nah, penyebab gangguan sebelah lereng itu bisa dari aspek geologi, morfologi, atau juga dari aspek manusia, atau kombinasi dari ketiga bagian ini ya. Dari sisi geologi bisa jadi karena ada endapan sedimen ya, dan terutama sedimen yang jenis materialnya yang lemah seperti apa namanya sedimen endapan lempung seperti itu ya, atau gambut ya, atau juga terjadi peristiwa pelapukan batuan ya. Nah, itu menyebabkan gangguan stabilitas pada lereng atau adanya formasi retakan batuan di situ atau gempa ya. Kemudian dari morfologinya, karena bisa jadi di situ ada aktivitas gunung berapi, ya, getaran ketika gunung berapi meletus, nah ini menyebabkan longsoran ya, atau adanya gerusan akibat adanya ombak yang terus menerus bekerja ya, baik itu ombak di laut atau sungai gitu ya, atau juga karena erosi ya, erosi ada apa cucuran air hujan gitu menimpa permukaan tanah ya, kemudian karena di situ tidak ada lapis pelindung maka tanah di permukaan terbawa arus run off ya, aliran permukaan. Atau ada endapan di atas lapisan tanah yang menambah beban lerengnya, atau karena faktor curah hujan yang tinggi ya, atau curah hujannya tidak begitu tinggi tapi durasinya lama ya. Nah, umumnya ini kita di daerah kita faktor morfologi inilah yang lebih banyak ya berpengaruh ya. Di kejadian-kejadian longsor di daerah kita itu salah satu yang dominan itu karena faktor curah hujan. Kebanyakan longsor di daerah kita terjadi di musim hujan ya. Namun juga ada aspek manusianya ya, karena aktivitas pertambangan di situ ya, ada penggalian ya, peledakan gitu ya, atau karena pembalakan hutan ya. Nah, ini juga memicu terjadinya gangguan stabilitas lereng, atau karena kita membangun konstruksi di situ pada lerengnya atau mungkin di bawah lerengnya atau di puncak lerengnya ya, atau karena getaran ya, getaran mesin dan segala macam, getaran lalu lintas di sekitar itu ya, termasuk karena pembanan ya, atau karena drainase ya. Drainase juga menjadi faktor yang cukup atau bahkan pada suatu kondisi sangat berpengaruh ya. Jadi mestinya lereng itu juga, apalagi kalau lereng yang tempat kita membangun ya, lereng itu mestinya diatur drainasenya, baik drainase permukaan maupun drainase di bawah permukaan ya. Idealnya begitu. Nah, ini sering itu faktor drainase diabaikan ya. Ya, bahkan bikin dinding penahan tanah itu tidak diberikan drain untuk membuang air kalau kalau suatu waktu tanah di belakang dinding itu muka air tanahnya tinggi ya. Nah, kalau muka air tanah tinggi tentu tekanan yang diterima dinding kita tambah besar karena ada tambahan tekanan air ya. Nah, ini beberapa penyebab gangguan stabilitas lereng. Nah, penyebab longsor itu sendiri ya, ini menurut Terzaki ada dua. Pertama karena faktor
pengaruh internal dari dalam lereng itu, yang kedua pengaruh eksternal ya. Pengaruh eksternal. Nah, pengaruh internal secara garis besar ya, umumnya tanpa ada perubahan kondisi di luar lereng itu ya. Atau bisa juga diakibatkan adanya gempa ya. Sedangkan pengaruh eksternal ini lebih disebabkan pengaruh dari kondisi luar sehingga menyebabkan gaya geser yang bekerja yang harus dipikul oleh tanah itu bertambah besar ya. Sementara kuat geser tanah menahan tegangan itu tidak bertambah. Nah, kita lihat dulu untuk pengaruh luar ya. Pertama ada penambahan beban lereng ya. Penambahan beban lereng itu bisa karena kita membangun di atas lereng itu ya, atau pada lereng itu ya, atau bisa juga beban air infiltrasi. Nah, maksudnya apa? Nah, ini misalkan ketika musim hujan, cucuran hujan itu sebagian besar masuk meresap ke dalam lereng ya, meresap ke tanah lereng itu masuk ke dalam lereng, maka tentu lereng kita bertambah beratnya ya. Selain ada berat sendiri dari tanahnya itu, ditambah dengan adanya berat air di situ ya. Nah, ini berarti beban lereng bertambah. Ya. Kemudian genangan ya, bisa juga terjadi ada genangan di atas lereng ya, atau beban dinamis ya dari tumbuhan ya, dari pohon yang besar yang ada pada lereng ya, ketika tertiup angin maka di situ menimbulkan momen ya pada batang sehingga itu kan harus ditahan oleh akar-akar tanaman yang menghunjam ke dalam tanah di lereng itu ya. Nah, kalau akar tanaman tidak kuat maka terjadi longsor ya, setidaknya pada sekitaran akar itu, atau karena vibrasi getaran ya, atau karena peledakan ya, atau injakan kaki hewan ya. Tentu bukan satu dua ekor ya, tentu misalnya segerombolan hewan yang lewat di situ. Ya, baik, lanjut lagi. Yang kedua, penggalian ya, atau yang termasuk ketiga juga penggalian mempertajam kemiringan ya. Nah, kalau sini penggalian sehingga menyebabkan terbentuk lereng baru. Nah, lereng baru tadi berpotensi terjadi longsor, atau ini kita menggali di kaki lereng, jadi menyebabkan lerengnya bertambah tinggi gitu ya. Nah, atau ada pemotongan ya, kita memotong lereng sehingga menyebabkan lereng tadi menjadi tidak stabil kemudian longsor ya. Atau erosi tanah kaki lereng. Nah, erosi tanah kaki lereng seperti contoh tadi seperti ini ya. Nah, ini di bawah ini terjadi erosi dulu ya. Kemudian penahan di sini berkurang sehingga di sini longsor, penahan berkurang tambah longsor lagi begitu seterusnya. Ya, bisa jadi begitu ya. Jadi tergantung kecepatan erosinya atau daya rusak erosinya seperti apa. Nah, penggalian mempertajam kemiringan lereng. Jadi kalau lereng itu semakin tajam, semakin miring, maka beban lereng tambah besar, ketidakstabilannya juga semakin tinggi ya. Nah, itu juga berpotensi nanti menyebabkan terjadi longsor. Sedangkan pengaruh dalam diantaranya rapid drawdown ya. Apa maksud rapid drawdown ya? Ini maksudnya muka air turun mendadak ya. Contohnya misalkan pada sebuah bendungan ya, bendungan Urugan ya. Bendungan yang bahannya dari tanah. Bahan tubuh bendungan itu dari bahan tanah ya. Jadi misalkan ini bendungan kita. Misalkan gitu ya. Nah, biasanya di awal pembangunan bendungan, tentu ini kita selesaikan dulu tubuh bendungannya kan. Biasanya sungai yang dibendung misalkan itu dibikin dulu saluran pengelak atau semacam terowongan ya. Nah, itu aliran airnya di situ dulu. Dan ini dibangun bangunan pengelak, kemudian atau cover dam, bangunan dam sementara. Betul selesai ini tubuh bendungannya.
baru kemudian bangunan pengelak dilepas, kemudian terowongan pembuangan air tadi itu ditutup. Nah, kemudian ini terisilah air secara bertahap gitu ya. Nah, sampai kemudian level yang misalnya kita inginkan di sini ya. Kan gitu ya. Nah, tentu seiring dengan waktu ketika ini diisi, ini juga tanah di dalam tubuh bendungan semakin jenuh kan gitu ya, terisi air pori-porinya. Nah, ini misalkan dia jenuh, kemudian muka air di freatiknya di sini, misalkan ini muka air freatik di dalam bendungannya ya. Ya, itu saya gambar dengan warna inilah, warna berbeda ya. Ya, jadi ini misalkan muka air di dalam tubuh bendungannya, aduh salah garis. Ini kita ulang lagi. Ya, jadi sini tanahnya menjadi jenuh ya, intinya ya, tanah di dalam tubuh bendungan ini menjadi jenuh air. Ya. Nah, seiring dengan waktu ya, biasanya bangunan bendungan juga dilengkapi dengan pintu untuk atau sarana nanti untuk membersihkan ya dasar bendungannya, ya untuk menggelontor istilah lainnya ya. Jadi seiring waktu ini lama kelamaan kan bisa jadi ini di sini banyak endapan lumpur gitu ya, material-material ya gitu ya. Nah, ini kan tentu mengurangi kapasitas bendungan ya. Nah, itu tentu harus dibersihkan. Nah, untuk membersihkan ini digelontor, maka kemudian dibuka pintu airnya. Jadi misalkan, katalah ini pintu airnya, mungkin ada beberapa, misalkan gitu ya, misalnya tersedia gitu ya. Ini misalkan pintu airnya. Nah, pintu air ini dibuka sebelah bawah, maka ini ditarik ke atas kan, pintu airnya, mukanya naik, tarik ke atas, sehingga ini terbuka, maka kemudian air akan keluar sini ya. Nah, menggelontor, ini endapan-endapan sedimen ini ya, lumpur segala macam material yang apa nih ya, nah gitu ya. Tentu kan airnya dibuang kan bersama dengan ini, itu mengakibatkan muka air ini yang tadi tinggi bisa jadi turun kan gitu ya. Nah, ya dalam beberapa waktu ya turun. Ya mungkin dalam beberapa jam, 2 jam, 4 jam atau berapa ya tergantung debit yang dikeluarkan untuk melontor ini kan. Ya, biasanya tidaknya cukup satu pintu itu. Kalau bendungannya lebar misalnya sampai 100 meter, nah itu bisa berapa pintu gitu ya. Nah, itu kan dibuka bersamaan ya. Tentu banyak debit yang terbuang kan. Nah, muka air tanah turun kan. Muka air di bendungan turun. Nah, inilah yang disebut dengan rapid drawdown ini ya. Turun dengan cepat. Cepat di sini bukan berarti seketika gitu ya, beberapa detik, bukan begitu ya. Artinya dalam waktu normal itu dia relatif cepat ya. Nah, tadi itu bisa 2 jam, 4 jam misalnya gitu ya. Nah, ini turun. Nah, muka air di sini sudah turun, tetapi kan muka air di dalam tanah ini belum turun. Kenapa? Karena air dalam tanah ini tidak tidak dengan mudah keluar kan gitu ya. Nah, dia punya permeabilitas yang rendah, tentu dia butuh waktu untuk keluar di sini. Artinya apa? Artinya beban pada lereng ini besar kan, pada saat ini sudah turun, beban di lereng ini besar karena ada selain berat sendiri partikel tanahnya ditambah dengan berat air. Maka ini berpotensi nanti terjadi longsor ke sini gitu. Ya. Itu dimaksud dengan rapid drawdown. Ya. Jadi kalau Anda mendesain bendungan nanti, nah ini salah satunya harus ada analisis karena stabilitas lerengnya, salah satunya kondisi rapid drawdown. Ya. Oke. Jadi ketika air penuh tadi di sini, ya ini juga air penuh di dalam bendungan ini kan sama tekanan air dari sini dan sini kan sama seimbang kan. Nah, ya. Tapi ketika air di sini turun menjadi di sini, tekanan air di sini kan hilang. Maka di sini tidak ada penahannya kan, tentu dia akan menyebabkan dia longsor sini potensi itu. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait rapid drawdown. Oke, tidak ada. Atau contoh lain di lereng sungai ya, di tebing sungai gitu ya. Ini misalkan sungai, ini tebing sungai gitu ya. Nah, apalagi kalau daerah-daerah kita ya,
Ketika musim kemarau, sungainya di sini, muka airnya dangkal ya. Ini lereng kita di sini. Kemudian datang banjir ya. Banjir, sungai bahkan meluap misalkan. Nah, sampai di sini misalkan muka air banjirnya gitu ya. Muka air banjir. Ya, muka air banjir. Kemudian beberapa jam kemudian, 2 jam, 4 jam, 6 jam misalkan gitu ya, airnya surut. Nah, katakanlah jadi surut di sini. Ya kan? Misalnya kondisi dia normal, muka air normal, man. Ya. Muka air normal. Tadi kan ini banjir, ini terendam kan? Berarti tanah ini jenuh kan? Lereng kita, ya, tebing sungai kita jenuh. Kemudian ketika ini turun muka airnya, rapid drawdown, ini masih jenuh kan? Berarti sini beban pinggir sungai kita ini, lereng ini besar kan? Nah, maka ini potensi dia longsor sini kan? Nah, ya, jadi kalau Anda tinggal di dekat sungai atau sering mengamati sungai, nah, itu biasanya ketika selesai banjir itu nampak ya lereng-lereng di pinggir sungai itu banyak yang longsor gitu ya. Dan yang kedua, kenaikan tekanan lateral air ya yang mengisi retakan ya, mengisi retakan kemudian mendorong tanah itu ke arah lateral ya. Contohnya biasa gambar di sini contohnya gini. Hilang dia pennya. Ya. Yang gini. Lereng kita di sini gitu ya. Ini lereng kita. Ini enggak datar. Sini ya. Aduh. Ini lereng. Nah, ketika musim kemarau, katakanlah lereng ini tanahnya ada unsur kohesifnya ya, ada lempung lanau gitu ya. Maka ini juga kan ketika musim kemarau karena pengaruh temperatur, lereng kita retak-retak ya. Nah, ya, terutama sebelah atas ya. Nah, ya. Jadi juga ada retak di sini gitu ya. Nah, cuma kita lihat yang di sebelah atas ada retak. Ya. Kemudian datang hujan, gitu ya. Musim hujan, datang hujan, maka air hujan mengisi celah retak ini kan. Nah, ya dia akan berusaha meresap ke bawah. Ya. Nah, ketika dia di awal mengisi celah retak ini, maka air akan menekan. Sifat air itu kan menekan ke segala arah ya, segala arah. Nah, tentu yang kita lihat di sini yang lebih berpengaruh negatif pada lereng. Ketika ini dia menekan ke sini. Ya, ada tekanan air. Nah, ini tekanan ke sini kalau lereng kita tidak mampu menahan, maka ini akan longsor ke sini kan gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, kalau dia relatif masih kuat, ya paling retaknya bertambah lebar, terdorong, ya, bergerak. Ya, dia. Ya, kalau lerengnya tidak kuat, maka ini akan menyebabkan longsor. Ya. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, penurunan kuat geser tanah. Nah, kenapa? Nah, karena ada air. Ya, ada air di dalam tanah itu ya. Kemarin di teori kuat geser, itu kan kalau kita bicara kuat geser efektif tanah, ya tahu aksen sama dengan kohesi efektif ya, ditambah tegangan efektif angin ya kan, angin pi efektif ya, pi aksen ya, angin pi aksen. Nah, sementara tegangan efektif itu sama dengan tegangan total dikurangi dengan tekanan air pori. Ya. Nah, keberadaan air dalam pori-pori tanah ketika ada jenuh, ya, apalagi kalau ada aliran air, maka menyebabkan tekanan air pori naik. Gitu ya. Tekanan air pori naik, ini tetap sehingga tentu tegangan efektif turun kan. Ya, karena pengurangnya bertambah kan, maka tegangan efektifnya menjadi turun. Ya. Tegangan efektif turun di sini, ini tegangan efektif yang ini turun,
Nah, maka di sini tentu kuat geser tanah ikut turun kan. Berarti kemampuan tanah, kekuatan tanah atau tahanan tanah dalam menahan beban itu turun. Nah, ya. Sementara beban yang bekerja tidak turun ya kan? Ya, beban bekerja dalam tanah itu tidak turun. Justru pada kondisi misalkan di musim hujan, justru beban tanah bertambah tadi kan, karena adanya ini meresap air ke dalam lereng kan ya. Nah, beban lerengnya bertambah justru. Ya, jadi keberadaan air ini di satu sisi ya, dalam konteks ini yang kita bahas, kuat gesernya turun ya, tapi di sisi lain pada tubuh lereng ini beban lereng bertambah karena ada air ya. Nah, jadi bisa Anda bayangkan kekuatannya turun ya, bebannya naik. Nah, pada satu level tertentu tentu terlampauilah kuat gesernya, maka terjadi longsor ya. Oke, ini ada pertanyaan sampai sini. Ini kaitannya penurunan kuat geser tanah ya. Kenapa? Karena terjadi kenaikan kadar air dalam tanah ya. Di tanah itu meresap air dengan jumlah yang banyak sehingga jenuh, maka terjadi peningkatan tekanan air pori ya. Ini hilang langsung. Ya, kemudian mengakibatkan kuat geser tanah turun ya. Terakhir ya pengaruh ternak adalah akibat gempa. Nah, gempa ini kan dari dalam ya. Jadi dua lempeng bumi saling berbenturan ya. Terjadi akumulasi energi di situ, kemudian tidak salah satu atau mungkin kedua yang tidak mampu menahan energi yang terus meningkat ya. Maka terjadilah keruntuhan di situ ya. Energinya lepas, kemudian timbul ledakan menimbulkan getaran, getaran tadi merambat ya, sebagian menuju ke permukaan ya, melalui batuan, merambat ke batuan terus merambat ke tanah. Nah, sampailah ke lereng ya, kalau di situ ada lereng ya. Nah, ini juga berpotensi menyebabkan kelongsoran ya. Selain itu tadi ada pengaruh iklim ya, secara garis besar ya iklim di sini tentu terutama salah satunya adalah musim hujan ya. Kalau di daerah kita ini mengakibatkan tanah itu menjadi jenuh air ya. Tanah itu menjadi jenuh air. Ketika ada jenuh air, tekanan pori naik, maka kuat geser tanah menjadi turun ya. Gitu. Nah, apalagi pada tanah ekspansif. Tanah ekspansif itu tanah yang punya sifat kalau kadar airnya meningkat, maka terjadi pengembangan pada tanah itu ya. Kalau kadar airnya turun, dia malah menyusut ya. Ini semakin memperlemah kalau dia tanah ekspansif ya. Berpengaruh pada lamanya air atau salju pada lereng ya, iklim ya. Nah, ini berpengaruh ya. Jadi kalau musim hujannya lama ya, maka potensi longsor juga semakin sering, semakin banyak gitu kan. Termasuk kalau darah dingin saljunya gitu ya. Terus musim salju lama ya tentu tumpukan salju tambah tebal di atas lerengnya gitu ya. Maka bisa jadi satu kondisi lerengnya tidak mampu memikul beban tadi ya. Walaupun bisa jadi air yang ada dalam lereng itu membeku juga gitu ya. Itu beberapa kondisi terkait iklim, nanti dibaca saja lebih lengkap ya. Nah, berikutnya ada pengaruh rangka. Oke, rangka sebenarnya bukan longsor ya. Di rangka ini bisa juga nanti awal dari terjadi longsor, tergantung kondisi. Rangka itu adalah termasuk gerakan tanah. Nah, dalam hal ini gerakan tanahnya sangat lambat ya. Nah, ya. Gerakan tanahnya sangat lambat. Nah, ini ada ilustrasi yang agak ekstrim, yaitu misalnya pada tanah ekspansif seperti ini ya. Jadi tanah ekspansif itu tanah yang ketika kadar airnya naik, dia mengembang, biasanya pada musim penghujan atau di daerah dingin itu ketika musim dingin ya. Tapi ketika kadar air turun, ketika musim kemarau ya, maka kemudian dia menyusut ya. Nah, yang biru, panah biru ini menggambarkan gerakan tanah ketika musim penghujan misalnya gitu ya. Ketika tanahnya mengembang, kena air, kadar airnya naik, tanahnya mengembang.
Harusnya dia mengembangnya ke atas gerakannya kan ya, tapi karena di sini posisinya miring, ada tarikan gravitasi, maka kemudian gerakan mengembang itu relatif ke sini ya. Nah, ya. Oke, ini ketika mengembang. Kemudian datang musim kemarau atau datang panas, kadar airnya turun, maka dia menyusut. Menyusut terjadi gerakan ke bawah, tarikan ke bawah. Ya. Dan ini secara gravitasi yang merah. Ya, berikutnya datang lagi musim hujan, mengembang lagi, musim kemarau menyusut lagi, begitu terus menerus ya. Jadi bukan dalam waktu 1-2 hari gitu ya, 1-2 minggu atau 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun. Sehingga lama kelamaan tadi katakanlah skeleton atau gumpalan tanah di sini awalnya itu bisa berpindah ke sini ya. Ini namanya creep, gerakan tanah yang secara perlahan terus ke sini ya. Nah, ya. Bisa bertahun-tahun gitu ya. Nah, ini satu contoh. Nah, ini terjadi creep seperti ini ya. Ini awalnya orang masang batu nisan tentu tidak miring ya kan, tentu tegak posisinya ya. Ya, nanam pohon juga tentu tegak ya. Bikin pagar tegak, bikin dinding penahan sini tegak. Tapi seiring waktu terjadi gerakan tanah di sini ya, ke bawah ini secara perlahan terus menerus. Nah, lama kelamaan batu nisan ini terlihat jadi miring yang gitu ya, karena bergerak tanah di sini ya. Pohon juga Anda lihat sifat pohon itu dia berusaha tegak lurus ya. Nah, di bagian tidak bisa tegak lurus ya dia terpaksa bengkok batangnya kan gitu ya. Di yang di atas dia berusaha tegak lurus ya. Supaya jadi miring ya. Nah, tadi pelapisan tanah ini atau batuan ini awalnya ya teratur begini ya, lurus-lurus gitu ya, sejajar gitu ya. Tapi karena bagian di atas terpengaruh oleh cuaca, iklim gitu ya, musim panas, musim hujan gitu ya. Nah, ini menyebabkan ada gerakan tanah begini sehingga ini teksturnya begini ya. Dan Anda lihat di sini ada pelapukan batuan. Jadi kalau sini relatif masih utuh, nah di sini dia ada yang sudah pecah atau retak gitu ya karena pengaruh iklim ya. Nah, ini yang real foto di lapangan ya. Nah, ini awalnya susunan lapisnya itu sejajar gitu ya. Gitu, tapi ini karena iklim ada gerakan tanah di sini. Krip ya, rangka. Nah, ini contoh lain ya, ini pagarnya. Nah, ini Anda lihat sudah hampir roboh ya. Ini pohonnya juga ya, batangnya bengkok, ini miring. Sebenarnya di atas nih, ini batangnya tegak ya. Nah, dan di sini tidak ada krip. Nah, di lereng ini, di tubuh lereng ini ada krip. Oke, itu bagian pertama. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita masuk yang materi kedua, stabilitas lereng ya. Oke, baik. Stabilitas lereng kondisi statis ya. Ini yang kita bahas lebih dulu. Nanti ada ya. Jadi sini nanti ada beberapa hal yang kita diskusikan. Pertama, pendahuluan sebagai pengantar ya terkait stabilitas lereng ya. Dasar teori terutama. Kemudian nanti teori analisis stabilitas lereng itu seperti apa. Kemudian analisis stabilitas lereng bidang longsor rata atau planar ya. Oke, dan berikutnya yang bidang longsor lingkaran ya. Nah, bagian ini kita sampai sini dulu yang bidang longsor rata. Ya, tadi dari singgung gerakan tanah. Nah, ini definisi gerakan tanah menurut Profesor Dwi Korita Karnawati ya. Sekarang beliau kepala BMKG. Ya, nah di sini kita penting melakukan analisis untuk mencek apakah lereng kita masih aman atau tidak terhadap potensi bahaya longsor atau keruntuhan ya. Nah, itu juga tugas kita sebagai civil engineer ya. Ya. Apalagi kalau
di situ ada bangunan ya, ada infrastruktur gitu ya. Nah, kalaupun tidak ada infrastruktur juga penting juga kita melakukan pengecekan ya. Ya apa kalau di situ sering dilewati gitu ya. Nah, lereng bisa kita bedakan dua secara umum, ada lereng alam dan ada lereng buatan gitu ya. Ya, boleh secara apa boleh dibedakan seperti itu ya. Lereng alam dan lereng buatan. Atau bisa juga dibagi lebih spesifik seperti ini. Ya. Nah, ini misalkan ini adalah lereng alam ya, jadi memang dia terbentuk karena proses secara alamiah gitu ya. Nah, disebut lereng alam. Kemudian misalkan kita ingin di bagian ini ada areal yang rata gitu ya, maka kemudian di sini kita gali tanahnya ya. Kita gali, maka di sini terbentuk lereng baru. Nah, maka lereng ini disebut dengan lereng galian ya. Jadi artinya lereng ini terbentuk karena proses penggalian tanah di sini. Kemudian tanah galian ini kita buang ke sini, kita timbun ke sini, ya, sehingga kita dapatkan area yang rata lebih luas kan gitu ya. Ya. Jadi ini kita timbunkan ke sini, kita padatkan, kemudian sini terbentuk lereng baru lagi. Nah ini kita namakan lereng purugan atau lereng timbunan ya, karena terbentuk dari proses kita menimbunkan material ke sini ya. Gitu. Ya, jadi bisa juga dibedakan ada lereng alam, lereng galian, dan lereng purugan atau lereng timbunan ya. Nah tentu ini harus kita cek kestabilannya. Kalaupun misalkan lerengnya tetap lereng alam, tapi kemudian ini dipakai untuk area wisata kan gitu ya, maka penting juga kita mencek apakah lereng ini stabil atau tidak. Ya. Nah apalagi kalau kita membangun di sini, kita potong di sini ya, kita potong tanah di sini, kita timbun di sini, maka kita berkewajiban nanti harus ya secara teoritis ya memastikan ini aman, gitu ya. Nah, juga UN ini ya. Gitu. Nah, itu tugas kita sebagai engineer ya. Kemudian gerakan massa tanah itu bisa kita bedakan setidaknya ada 5 macam. Ya pertama ada runtuhan, kemudian ada robohan ya. Bedanya apa gitu ya? Ya kalau runtuhan itu fragmennya tidak begitu besar ya. Kalau robohan itu bisa besar sekali gitu ya. Dan biasanya ini lereng-lereng yang curam ya, atau bahkan sangat curam, bisa vertikal gitu ya, dinding lerengnya gitu ya. Namun kebanyakan ini juga pada batuan ya. Kemudian ada longsoran ya. Nah, longsoran itu biasanya lerengnya tidak terlalu curam ya, tidak sampai vertikal ya. Di sini ada yang gerakannya seperti rotasi yang melingkar atau translasi ya, gerakan yang mendatar ya. Ya. Longsor bisa pada batuan, bisa juga pada tanah ya. Tapi biasanya pada tanah itu longsornya rotasi pada umumnya ya. Dan ada gerakan massa tanah berupa aliran, jadi seperti air ya, mengalir gitu ya. Karena memang di situ ada kandungan air yang tinggi gitu ya, aliran. Dan yang gerakan kompleks ya, di sini bisa kombinasi dari beberapa gerakan tanah yang ada itu ya. Atau gerakan bisa tanah atau batuan ya. Nah, yang lain nanti silakan dibaca ini ya, nanti ada yang bidang rata ya, ada sheet slides ya, slab slides, pit slide, rock slide gitu ya. Nah, salah satunya rock slide itu seperti ini kurang lebih ya. Ini ada susunan batuan sedimen sedemikian rupa gitu ya. Di sebelah sini banyak lapisannya dan ini lebih lebih curam lerengnya gitu ya. Sini relatif landai ya, ini juga curam ya. Kira-kira sini gunung-gunung ya, ini sekitar bukit ya. Nah, di sini ada struktur lapisan pada bagian ini kita lihat. Di atas ini ada sandstone, batu pasir ya, kemudian di bawahnya ada lapisan clay ya, lempung. Dan baru di bawahnya lagi ada lapisan limestone, batu kapur. Nah, ya. Di sini ada sungai. Ya, ini kejadian ya. Saya lupa daerah di negara mana ya. Nah, kemudian entah karena peristiwa apa gitu ya,
lapisan batuan ini, sandstone ini ada retakan kemungkinan besar gitu ya, sehingga air sungai ini sebagian itu meresap ke bawah, ya, meresap ke lapisan lempung ini, ya. Nah, lempung itu kalau kena air, semakin banyak airnya maka lempungnya semakin lunak, ya kan? Ya, kalau lunak ya berarti daya dukungnya lemah, gitu ya. Nah, itu. Ya, kemudian mengakibatkan tahanan untuk menahan ya friksi antara sandstone dengan lapisan lempung ini melemah sehingga lapisan sandstone ini longsor ke sini, bergerak ke sini ya. Nah, ya. Nah, terjadi seperti ini ya. Ya, kemudian sungainya tertutup, terbendung sehingga ini menyebabkan terjadi danau di sini ya. Nah, itu ya. Jadi ini penting sebenarnya penyelidikan tanah sehingga kita bisa memprediksi atau bisa mengevaluasi apakah daerah kita itu berpotensi terjadi bencana atau tidak ya, termasuk kemungkinan bencana longsor ya pada jangka pendek maupun juga jangka panjang ya. Jadi kalau di sini penyelidikan tanahnya sudah ada dari awal gitu ya, sudah bisa dideteksi gitu ya, maka ini bisa dicegah rembesan airnya terlalu banyak ke bawah gitu ya. Gitu. Nah ini yang debris, ya, ini awalnya ini masih ada hutan seperti ini ya, ya pohon-pohon banyak di sini ya. Tapi di sisi atas ini terjadi pelunakan tanah karena kadar air tinggi, tanah-tanah liat lempung itu akhirnya menjadi lumpur, maka tidak mampu menahan beban yang ada, berat sendirinya pun tidak tertahan, akhirnya dia longsor mengalir ke bawah seperti air ya, karena bersama air ya, karena kantong airnya banyak dan juga membawa batuannya. Ini akhirnya menyapu bersih pohon-pohon yang ada di sini sampai ke sini ya, terus dia ke sungai sana. Ya. Kalau di Jawa misalkan di Merapi ya, ketika Gunung Merapi meletus, kemudian material letusannya jatuh kan gitu ya di sekitar gunung, ya debu dan segala macam ya produk letusannya itu. Kemudian datang hujan, kemudian jadi penjenuhan pada endapan material itu, maka terjadi material tadi hanyut longsor gitu ya. Nah, kemudian di situ disebut dengan nama lahar dingin gitu ya. Nah, itu termasuk kategori debris ya, aliran debris ya. Nah, kita masuk bentuk bidang longsor ya. Oke, ini kita bahas karena mekanika tanah ya, kita bahas terkait dengan tanah ya. Secara umum ada dua, bidang rata atau bidang lengkung ya. Bentuk secara umum ya. Bidang rata atau planar ya. Ini biasanya pada satu bidang atau lebih membentuk sudut dengan horizontal, di mana gerakannya ini secara umum berupa bergeser atau translasi ya. Jadi cenderung gerakannya arah mendatar ya. Oke, ini bidang rata ya, bukan bidang datar ya, karena ada sebagian textbook yang bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan bidang datar. Ya, kalau datar itu bisa Anda pahami ya, kalau datar itu begini kan datar ya. Ya. Tapi kalau rata, ya, rata itu kan bisa dia posisinya datar begini, bisa posisi miring gitu ya. Nah, ya dibedakan rata dengan datar. Jadi kita masukkan rata. Jadi permukaan bidang longsornya rata. Nah, karena dia longsor, biasanya posisinya miring ya. Kemudian bidang lengkung ya. Bidang lengkung. Nah, ini bagian longsor, kalau ini bidang longsornya lengkung ya. Bidang datar relatif sama ya. Sama. Oke, jadi misalkan ini awalnya tanahnya adalah ini. Ya, permukaannya adalah ini yang garis putus-putus ini, atau saya garis ulang ini. Permukaan lerengnya awalnya ini ya. Ya. Ini kaki lerengnya di sini. Ini puncak lerengnya di sini. Kemudian kena sesuatu hal, kuat geser tanah terlampaui, maka tanah ini longsor di sini. Ya.
ya. Nah, sebagian tanah di sini gerak turun ke bawah, tanah yang ada di sini terdorong ke sini, gitu ya. Maka ini terjadi zona di sini. Ini tanahnya bertambah volumenya, ya, yang di kaki lereng, ya. Nah, ini disebut dengan zona akumulasi. Jadi tanah terkumpul ke sini, ya. Nah, bagian di sini, ini ya, nah, ini zona pengurangan, volume tanahnya berkurang, ya. Jadi tadi sini semula, ya kan, karena bergerak ke bawah ini, gitu ya. Ini yang disebut bidang longsor, ini ya. Ini bidang longsor, ini kebetulan bidang longsornya lingkaran, ya, atau lengkung, ya. Sebetulnya lebih pas itu lengkung, ya, bukan lingkaran, ya. Kalau lingkaran begini, ya. Kalau ini lengkung, gitu ya. Nah, cuman istilah kita sering rancu, gitu ya. Nah, puncak ini disebut dengan mahkota, ya, puncak di sini, puncak bagian lereng yang setelah longsor, mahkota. Ini disebut gawir utama, jadi bagian dinding yang terbentuk setelah longsor, ya. Biasanya bagian gawir utama ini dia lebih lebar, lebih tinggi, ya, terutama lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada gawir-gawir minor semakin ke bawah. Ya. Nah, bagian ini biasanya ini ada patahan-patahan longitudinal, ya, yang memanjang ke sana, ya, mengikuti arah lereng, ya. Ya. Berikutnya bidang lengkung itu bisa bermacam-macam juga, ada setidaknya 3 menurut Hutchinson. Ya. Jadi ada bidang satu lingkaran seperti ini, ya, ini misalkan kaki lereng. Nah, ini bidang longsornya pas di kaki lerengnya disebut dengan longsor melalui kaki lereng. Ya, dan ini ada bidang longsor begini, kalau ini dasar lerengnya, nah dia sampai ke bawah gitu ya. Ya, ini bidang longsor melalui dasar lereng, ya. Nah, kapan ini terjadi, itu tergantung nanti jenis tanah dan juga geometri tanah yang ada, ya. Oke, biasanya yang seperti ini terjadi kalau tanah di bawah ini, kalau ini tadi dasar lerengnya, ya, kaki lerengnya, itu tanah-tanah di bawah ini relatif kuat dukungnya bagus, ya. Maka yang longsor hanya di sebelah atas, ya. Tapi kalau seperti ini biasanya tanah yang di bawah ini kuat dukungnya kurang bagus, ya, sehingga ada longsornya sampai ke bawah. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang lain adalah ini bidang longsornya lebih dari satu lingkaran, ya. Ini ada lingkaran 1, 2, 3 gitu ya. Nah, bisa 4, 5 dan seterusnya tergantung nanti geometri lereng ada, ya. Nah, ini misalkan lereng awalnya adalah yang gambarnya ini garis putus-putus nih kan. Nah, ini lereng awalnya, ya. Terus yang mana duluan longsor? Apakah yang di depan atau yang di belakang gitu kan, atau di tengah? Jadi yang duluan itu yang di depan, ya. Nah, jadi misalkan di sini longsor dulu, ya. Kira-kira begini ya. Ini longsor dulu atau di sini, ya. Nah, ini longsor, tanahnya pindah, ya. Setelah longsor ini yang menani kan berkurang, ya. Ternyata tidak mampu menahan yang ini longsor lagi gitu ya. Nah, terus dia ke sini ya. Turun di sini tanahnya gitu ya. Nah, ini yang menani tidak kuat lagi, ini longsor lagi di sini ya. Begitu berurutan ya, mulai dari bawah kaki lereng terus ke atas. Nah, ini sama dengan ini kurang lebih, tapi ini lebih dangkal ya. Ini dekat-dekat permukaan saja dia longsornya ya. Jadi bisa juga seperti ini ya. Longsor dulu sini sedikit. Ini yang menahani kurang ya, tidak mampu nahan, ini longsor lagi begitu isunya sampai ke atas ya. Nah, kalau seperti ini biasanya tidak terlalu berbahaya gitu ya. Nah, tapi yang ini dan pertama tadi, ini yang lebih berbahaya. Nah, bentuk lain bisa juga selain tadi ini bidang longsor planar ini, ya, lengkung ini bisa juga multiplanar ya. Jadi bidang longsornya ada berapa bidang rata ya, ini ya, atau komposit atau non sirkular. Di sini melengkung, ini planar, ini lengkung. Nah, ini disebut komposit. Ya. Nah, yang dua ini belum kita bahas, nanti bisa Anda kembangkan. Kita bahas yang dua ini ya. Yang dasar dulu, ya, planar dan lengkung. Nah, kapan ini biasanya terjadi bidang longsor planar? Ya, ini kapan lengkung? Ya, nah, itu juga dipengaruhi oleh
jenis tanahnya ya. Di tanah-tanah yang cenderung granular atau kohesifnya kurang, itu cenderung nanti bidang longsornya planar seperti ini ya. Seperti pasir ya, kerikil gitu ya, mencampur pasir gitu ya. Atau sedikit ada lanau ya. Nah, ini umumnya bidang longsornya planar. Tapi kalau dia cenderung kohesif tanahnya, maka cenderung bidang longsornya lengkung gini ya. Sementara kalau ini dan ini nanti dikali lagi dengan kondisi lapisan keras di bawah ini seberapa dalamnya. Atau seperti ini ya. Ini berarti nanti lapisan kerasnya misalkan terdapat di sini gitu ya, lapisan keras ya. Nah, maka dia dipaksa longsor di sini gitu ya. Karena yang keras begitu kuat tidak mungkin dia runtuh gitu ya. Nah, maka dia dipaksa longsor di sini. Gitu ya. Ini relatif serupa dengan ini ya. Cuman di sini bidang longsor cenderung planar. Nah, di Indonesia bentuk bidang longsor yang sering terjadi adalah lengkung atau lingkaran ya. Itu yang banyak terjadi ya. Tapi bukan berarti yang planar tidak ada ya, ada juga gitu ya. Tapi yang umumnya terjadi adalah bentuk lingkaran ya. Memang umumnya di kita di Kota itu banyak tanah kohesif kebanyakan ya. Nah, berikutnya kita masuk teori analisis stabilitas lerengnya ya. Oke, didasarkan pada batas plastis keseimbangan atau limit plastik equilibrium ya. Nah, di sini tujuan kita melakukan analisis itu adalah ini ya, untuk mendapatkan faktor aman atau untuk menentukan faktor amannya ya, apakah faktor amannya cukup ya sehingga dia aman atau kurang sehingga dia berpotensi longsor gitu ya. Nah, itu. Nah, di sini anggapan atau teori yang kita gunakan ya, beberapa anggapan. Pertama, longsoran terjadi di sepanjang permukaan bidang longsor tertentu ya. Kemudian masalahnya adalah dalam masalah 2 dimensi ya. Jadi karena di sini kita menghitung secara analitis atau secara manual gitu ya, secara analitis lah gitu ya. Nah, ya. Tapi kalau nanti Anda sudah analisisnya pakai software, bisa jadi analisisnya ada 2 dimensi, ada yang 3 dimensi gitu ya. Berikutnya, bagian tanah yang longsor tadi itu dianggap sebagai benda masif. Dianggap dia masif ya, satu kesatuan gitu ya. Walaupun pada faktanya kan karena dia tanah ya dia bisa hancur kan gitu ya. Jadi dalam analisis dianggap dia masif ya. Kemudian tegangan geser pada setiap titik sepanjang bidang longsor tidak bergantung dari orientasi permukaan longsor atau kuat geser tanah yang dianggap isotrofis. Jadi kuat geser tanah itu sama ke segala arah ya, asumsinya begitu ya. Baik pada arah vertikal lah, mendatar atau dia kondisi miring itu dianggap sama. Nah, kemudian faktor aman itu didefinisikan dengan perhatikan tegangan geser rata-rata. Oke, sebentar ya. Yang banyak di daerah hilirnya kan, atau bahkan korban jiwa kan. Nah, itu biasanya faktor amannya tinggi, bahkan sangat tinggi ya. Ya di Jepang itu kalau ada salah, faktor amannya bisa sampai 50. Itu bisa Anda bayangkan, dia tinggi sekali ya. Nah, berikutnya, kalau tadi kita nyatakan dalam bentuk tegang geser, maka faktor aman itu kuat geser tanah dibagi dengan tegang geser yang bekerja. Ini kuat geser tanah, ini ya. Kuat geser tanah ada C plus sigma tanggen Pi. Kemudian tegang geser yang bekerja pada bidang longsor, CD tambah sigma tanggen PD. Ya. CD ini adalah posisi tanah pada bidang longsornya itu, PD ini adalah sudut gesek tanah pada bidang longsor itu ya. Nah, jadi ini kita bagi ini ada faktor aman. Nah, di sini kita bisa pilah menjadi 2 bagian. Ini faktor aman dari komponen kohesi, kita dapatkan ini, atau ini adalah faktor aman dari komponen gesekan. Ya.
kita lakukan SFI gitu ya. Boleh juga dipisah begini ya. Nah, sekarang kita masuk analisis surface lerengnya ya. Rumus-rumus atau teori terkait dengan lerengnya itu sendiri yang kita tinjau. Di sini untuk bidang longsor planar ya, yang kita bahas lebih awal. Kemudian lerengnya itu kita bedakan ya, kita bagi dua lagi ya. Ada namanya lereng tak terbatas ya, lereng tak terbatas. Nanti satu lagi ada namanya lereng terbatas gitu ya. Nah, ya. Oke, yang kita bahas pertama adalah lereng tak terbatas. Maksudnya gimana tak terbatas? Apakah ada batas lerengnya? Nah, ya. Oke, secara teknis bukan berarti dia tidak ada batas ya. Jadi begini, ini misalkan punya kaki gunung gitu ya, ini landai terus jauh gitu ya. Nah, terus ini puncak gunung di sini. Nah, gitu misalkan dia. Di sini misalkan laut misalkan gitu ya. Ya. Maka ini juga lereng kan? Lereng karena dia dimensi besar, dia relatif landai. Satu lagi ada segini. Ini tadi contoh-contoh yang banyak kita ambil ya, itu dia ini. Nah, ini misalkan dia. Yes. Sebentar, saya ganti dulu biar. Nah, gambarnya pakai mouse jadi kurang pas. Saya ulang lagi. Di misalkan yang ini tadi, ini misalkan di sini laut gitu ya. Terus ini kaki gunungnya terus gitu ya. Jauh ke sini, terus ini gunungnya gitu kan. Nah, misalkan gitu ya. Ini lereng ya kan. Nah, ini lereng. Ada satu lagi gini. Nah, ya. Ini lereng juga, ini kaki lereng sini, ini puncak lerengnya di sini gitu kan. Ini lerengnya setinggi H. Oke. Nah, jadi yang ini disebut dengan lereng terbatas ya. Jadi panjang lerengnya ini, bagian miring ini relatif pendek gitu ya. Ya. Sehingga dianggap dia terbatas. Mungkin hanya beberapa meter atau beberapa puluh meter gitu ya. Tapi yang ini panjang sekali gitu ya. Nah, tentu Anda skalanya dengan samakan skala ini dengan ini ya. Ini bisa jadi skala 1/100, ini skala 1/1000 mungkin bisa lebih ya. Nah, ini lerengnya panjang gini. Ya, bisa ratusan meter, bisa kiloan meter kan gitu ya. Ya. Nah, ini dikategorikan lereng tak terbatas ya, karena begitu panjangnya gitu ya. Jadi bukan berarti dia tidak ada batas, lerengnya ada, tapi dalam istilahnya kita namakan dia lereng tak terbatas karena panjangnya begitu panjang dibanding yang lazim yang ada gitu ya. Nah, maka nanti cara menganalisisnya lereng tak terbatas ini dengan lereng terbatas ini ada perbedaan ya. Perbedaan di mana? Nah, kalau lerengnya ini tak terbatas panjang ini, katakanlah ini bagian yang berpotensi, misalkan ini ada susunan lapisan begini lah misalkan ini ada lapisan batuan di sini ya. Nah, di sini tanahnya ini misalkan ya. Tanahnya beberapa meter ya. Di bawahnya ada batuan ya. Nah, ini misalkan yang mau kita analisis daerah yang ini. Ya, di sini misalkan ya. Sejauh X misalkan ya. Maka ini lerengnya panjang nih kan. Katakan lerengnya sampai 3 km gitu ya. Nah, jadi Anda tidak perlu menganalisis sepanjang 3 km ini gitu ya. Nanti Anda repot. Apalagi kalau menganalisisnya dengan dibantu dengan gambar gitu ya. Anda gambarnya pakai skala berapa gitu ya. Padahal ini tebal tanahnya mungkin misalkan hanya sekitar 4 meter misalkan gitu ya. Nah, bayangkan 4 meter banding 3 kilo. Ini gambarnya kan tidak skala ya. Nah, kalau panjang seperti ini maka kita tidak perlu meninjau sepanjang lereng ini. Kita cukup meninjau pada pias tertentu saja. Kita ambil pias kecil ya selebar L gitu ya.
Nah, gitu ya, perbedaan itu ya. Oke. Tapi kalau dia lereng terbatas begini, kita tinjau semuanya gitu. Nah, oke. Nah, kalau lereng terbatas, tak terbatas, maaf, lereng tak terbatas. Ini misalnya lerengnya panjang sana, ya maka cukup kita tinjau selebar L. Ke sana, Tegak Lurus Bidang Gambar juga panjang lerengnya ke sana kan. Kesananya kita cukup tinjau per satu satuan panjang. Terus L-nya berapa ini? Nah, di sini tidak ada ketentuan angkanya harus 3 meter, 4 meter, tidak ada gitu ya. Jadi L ini kira-kira tidak lebih besar daripada H. H itu apa? H itu tebal tanah yang akan longsor atau diperkirakan longsor ya. Jadi misalkan kalau contoh ini adalah tanah di sini, ya, setebal H, di bawah ini ada lapisan batuan, ya, misalkan ya. Maka bidang yang berpotensi dia longsor adalah di dalam tanah ini atau pertemuan dengan ini. Nah, biasanya itu adalah pada pertemuan ya. Jadi dua material berbeda bertemu itu biasanya pertemuan itu bagian terlemah ya. Nah, ini maka ini potensinya itu dia akan longsor di sini bidang longsornya. Maka nanti L itu kita ambil tidak lebih besar dari H ya. Mungkin bisa diambil setengah H, 2/3 H gitu kira-kira gitu ya. Nah, kita ambil bias ini selebar L ini, maka inilah yang kita perhitungkan dia akan berpotensi terjadi longsor gitu ya. Di situ yang menjadi beban tentu adalah berat dari bias tanah itu ya, yaitu sebesar W. Nah, tentu cara menghitung berat tanah, ya, saya kira tidak sulit kan. Ya, berat tanah itu adalah volume tanahnya kalikan dengan berat volume tanah ya. Oke, berat tanah ini kalau menghitung berat tanahnya adalah volume tanah kali dengan berat volume tanahnya. Nah, ini kan tanahnya punya berat volume ya. Volume tanah kalau genjang-genjang ini ya gampang aja kan. L kali H kali satu satuan ke sana Tegak Lurus Bidang Gambar dapat volumenya kan. Kali gamma tanah dapat W. Ya. Nah W ini kan bekerja searah gravitasi ya ke bawah, vertikal ke bawah. Tapi karena bidang longsor kita miring di sini, ya, maka secara mekanika kita boleh ya menguraikan gaya W ini menjadi komponen normal terhadap bidang longsor dan komponen tangen, ya komponen sejajar bidang longsor ya. Nah, jadi kita dapatkan NA itu adalah W cos beta, sedangkan TA adalah W sin beta ya. Di betanya sini kan. Oke. Nah, gaya NA gunanya apa? Nah, ya. Gaya NA ini kan nanti akan menahan, ikut membantu menahan ya. Gaya TA inilah yang akan mendorong ke sana, akan melongsorkan gitu ya. Gaya TA ini akan mendorong ke sana, menyebabkan tanah ini longsor sana ya. Gitu. Kemudian selanjutnya gaya NA atau TA nanti bisa kita jadikan dalam bentuk tegangan kan. Gaya NA kita bagi dengan luas bidang longsor, maka dapat tegangan normal gitu kan. Nah, tegangan normal itu sama dengan NA per A. A itu adalah luas bidang longsornya ya. Hitung panjang BC kali satu satuan dapat luas bidang longsor. Gaya TA kita bagi dengan luas bidang longsor ini, maka dapat nanti tegangan geser yang bekerja kan, atau tau D kan. Ya, dengan bekerja ya, itu TA dibagi A ya dengan cara yang sama ya. Oke, jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk gaya atau dalam bentuk tegangan nanti. Nah, ini mungkin ada ilustrasi di fisika gitu ya. Fisika dasar saya kira sudah belajar ya. Jadi misalkan ini adalah bidang miring, kemudian ada kotak misalnya, kotak dengan berat W gitu ya. Ini ada kotak dengan berat W, maka kalau kita letakkan di bidang miring, kotak ini akan meluncur kan gitu ya, meluncur ke bawah. Apa yang akan menahan? Ya, yang akan menahan tentu friksi antara dasar kotak dengan permukaan bidang ini kan. Ya, jadi kalau permukaan bidang kotak dengan ini sama-sama licin, maka semakin cepatlah dia meluncur gitu ya. Karena tahannya sangat lemah.
Tapi kalau ini sama-sama kasar, sangat kasar, maka dia semakin lambat meluncurnya. Bahkan bisa jadi tertahan gitu ya. Nah, tertahan tadi apa? Karena friksi dan juga tekanan penahan ini ya. Ya. Atau satu lagi adalah kalau misalnya dia sama-sama licin ya, tapi kemudian kita kasih lem gitu. Nah, ya kita kasih lem, berarti di situ ada yang melekat ya. Nah, maka bisa menahan nanti. Ya. Jadi pada tanah juga serupa dengan itu ya. Ya, pada tanah itu serupa juga dengan itu. Dan tukar sendoknya. Sana tukar sendoknya. Sendok besi itu kan. Jadi pada tanah juga ada serupa seperti itu. Misalkan ini kalau tanahnya ini granular ya, pasir misalkan ya, pasir. Pasir kan nggak punya kohesi ya kan. Nah, maka kalau ini tanah pasir yang terjadi adalah gesekan saja. Gesekan antara tanah pasir ini dengan permukaan ini ya. Tapi kalau di sini tanahnya adalah lempung jenuh, ya kalau di jenuh lempung, I-nya 0 kan, kalau lempung itu jenuh, I-nya 0. Ya, lihat lagi teori kuat geser tanah ya. I-nya 0. Berarti di sini tidak ada gesekan. Nah, terus apa yang menahan? Nah, nanti yang menahan adalah kohesi ya, CU ya. Jadi kalau jenuh PU ya. Apa yang menahan adalah lekatan ya, lekatan antara ini tanah ini dengan bidang ini ya. Nah, itu yang menahan ya. Sementara kalau di situ dia tanahnya CP ya, C-nya ada, P-nya ada ya. Misalkan tanahnya adalah lempung yang relatif kadar airnya rendah ya, atau bahkan lempung keras ya, atau bisa juga dia tanah campuran antara misalkan pasir yang mengandung lempung misalkan gitu ya. Nah, maka di situ tentu ada komponen kohesi dan komponen gesekan ya. Jadi nanti yang menahan di sini itu adalah ada lekatan antar partikel tanahnya ke permukaan bidang ini. Satu lagi ada tahan friksinya, kontribusi dari gesekan P ya. Jadi kalau misalnya tanahnya pasir kelempungan, maka nanti kohesi itu kontribusi dari lempungnya dominan, P-nya itu kontribusi dari pasirnya gitu ya. Kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan seperti itu? Silakan. Jadi sebenarnya ini teori dasar fisika yang kemudian kita aplikasikan pada tanah ya. Jadi disebut dengan mekanika tanah. Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua? Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, kalau yang ini tadi tidak ada air ya, tidak ada air tanah maksudnya ya. Berarti tanah itu tidak ada air ya. Oke, tidak ada air tanah, air bebas ya, dan tidak ada rembesan. Nah, sebelah kanan ini kalau ada air, misalnya muka air tanahnya sama dengan muka tanah, kemudian ada rembesan, ya ada aliran air ke sini ya. Karena ini dari tekanan tinggi ke rendah ya, karena dia posisi miring ya. Maka di sini caranya secara garis besar ya serupa dengan ini. Ya, kita tinjau biasnya selebar L, kita hitung beratnya. Nah, tentu di sini beratnya situ ada tambahan ya, tambahan dari air ya. Maka tentu di sini W-nya itu gamanya kita pakai gamma aksen di sini. Sorry, gamma sat, maaf. Gamma sat. Ya, bukan gamma aksen ya. Salah. Ya. Kita pakai berat volume jenuh. Ya, di sini gamma sat. Nah, selain itu,
Oke, dari gamma sat dari WD ya. W tadi sama dengan ini tadi, diuraikan ada komponen normal, komponen tangen gitu ya. Tetapi di sini nanti ada tambahan tekanan air di sini ya. Nah, walaupun nanti air yang merembes sini, tetap dia ada memberikan tekanan ke di sini, di bidang ini ya. Nah, sifatnya air itu, tekanan itu tegak lurus terhadap bidang. Itu sifatnya air ya, dia menekan tegak lurus terhadap bidang. Maka nanti kita harus hitung tekanan air ini ya. Jadi sini nanti tinggi tekanan airnya adalah ini H kotangin kuadrat beta yang ini ya, ini tinggi tekanan airnya, H kotangin kuadrat beta, tinggi tekanan airnya. Maka tekanan di sini nanti tinggal kita kalikan tinggi tekanan airnya kalikan dengan berat volume air ya, maka ini nanti didapat tekanan airnya ya. Oke. Nah kita lihat ini tadi yang tanpa rembesan ya, berat tanahnya adalah LH dikali W, LH dikali gamma tanah, ya. Yang kita jadikan normal, NA dikali taburin itu. Apa? Pakai keju tuh gulung. Iya, gulung-gulung. Dong, repot dong. Keju. Oke, baik kita lanjutkan lagi. Ini ya kalau sudah dijadikan dalam bentuk tegangan normal, ini tegangan geser. Ini yang di sini ini sudah dimasukkan ini W-nya. W tadi NA itu adalah W cos beta ya. Ini W-nya, ini cos beta sudutnya. A itu luas bidang longsor ini ya. Luas bidang longsor ini. Panjang BC itu adalah L per cos beta. Jadi Anda turunkan lagi fungsi sudut beta ini L. Maka panjang ini adalah L per cos beta. Ini dibagi ini, maka dapat penyandaran seperti ini ya. Dengan cara yang sama, tegang geser TA per A, dapat ini ya. Nanti ini kita tegangan normal, tegang geser, itu masukkan ke rumus kuat gesernya. Nah, ini misalkan kuat geser di bidang longsornya, ya. Ini kuat geser, ini jadi tegang geser pada bidang longsornya, atau D. Masukkan yang ini tadi, ya. Tegangan normalnya masukkan yang ini, seperti ini. Terus ini disederhanakan dapat hubungan seperti ini ya. Atau kalau faktor amannya dikeluarkan, maka dapat kesamaan seperti ini. Ya. Oke. Satu lagi ada H kritis ya. H kritis tadi untuk faktor aman 1 ya. Nah, jadi kita juga bisa mencek, terutama kalau ini timbunan ya. Jadi kita bisa mencek berapa tinggi timbunan kita yang tidak boleh terlampaui. Misalnya gini. Misalnya ini kita sudah punya lereng, ya. Ini lerengnya sudah permanen, ya, sudah lama dan sudah padat, atau mungkin lereng alam. Ya. Tapi kita ingin menimbun di sini. Ini ada tambahan timbunan kita. Kita nimbun di sini, menutupi lereng tadi, misalkan gitu ya. Berapa tinggi lereng ini? Tebal ya, maaf, tebal ini. Yang harus kita buat, gitu ya. Kita bisa perkirakan dengan rumus ini. H kritis ya. Ya, tentu kohesi tanah di sini, gamma tanah di sini ya. Ini sudut kemiringan lerengnya beta. Ini pi tanahnya. Kita masukkan ke sini dapat H kritis. Misalnya H kritisnya didapat 4 meter misalkan gitu ya. Berarti kalau kita nimbun tebal 4 meter, faktor amannya 1, dia rawan terhadap longsor nanti ya. Berarti mestinya kita nimbun kurang dari 4 meter gitu ya. Jadi bisa seperti itu ya. Oke, berikutnya ini yang ada rembesan dengan cara yang sama. Nah, tapi sini berat bias ini menjadi gamma sat pengalinya ya, karena sini ada air dan partikel tanah ya. Dengan cara yang sama tadi tegangan normal dapat ini, tegangan geser dapat ini, masukkan ke persamaan ini tadi dengan cara sama, diturunkan lagi persamaan faktor aman seperti ini ya. Oke, jadi kalau Anda punya lereng misalkan ya, ini di gunungan misalkan di sini ada lapisan batuan gitu ya.
atau lapisan keras, ini adalah tanah setebal H gitu ya. Kemudian Anda sudah menguji parameter tanah, dapat parameter kuat geser C, Pi gitu ya, dapat gamma tanahnya, gamma asen, gamma sat. Nah, ini Anda bisa ngecek, ini tanah saya setebal ini aman tidak terhadap longsor. Nah, ya, bisa pakai rumus ini ya. Oke, ini contoh. Nanti silakan dipelajari sendiri. Ini langsung pakai rumus tadi ya. Ini karena ada rembesan air. Nah, itu rumus yang ini kita pakai. Dan ini ya. Jadi tinggal masukkan parameter tanah di sini, dapat faktor aman ini, misalkan contoh ini, faktor aman 078, dikurang dari 1 ya. Berarti lerengnya tidak stabil ya. Oke, berikutnya lereng terbatas. Bidang longsor planar ya. Bidang terbatas bisa juga bidang longsor sirkular atau lengkung atau lingkaran ya. Kita bahas yang planar dulu. Prinsipnya sama, bedanya kalau tadi biasnya ini ya relatif jajar ngejang gitu ya. Kalau di sini biasnya nah ini segitiga kurang lebih gitu ya. Ini bidang longsor di sini. Ya. Nah, itu. Maka di sini juga kita hitung berat tanah yang segitiga ini. Segitiga ABC ini ya, berat tanahnya. Tentu volume segitiga ABC ini kalikan gamma tanah ya. Oke, volume ini tentu luas segitiga setengah alas kali tinggi kan. Alasnya ini BC kali tingginya H. Setengah kali tinggi kali kesana panjang satu satuan dapat volume kali berapa volume dapat berat tanah. Sama seperti tadi, tanah ini bebannya gayanya miring terhadap bidang longsor, maka kita uraikan komponen normal, komponen tangin ya, caranya sama dia. Hanya saja sudut sini pakai theta kan, sudut bidang longsornya. Jadi inti NA adalah W cos theta, TA adalah W sin theta. Bisa kita jadikan dalam bentuk gaya saja, ini gaya mendorong, nanti kita hitung gaya menahan, atau dalam bentuk tegangan. Ya, biasanya dalam bentuk tegangan. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, dalam menganalisis ini, ya perlu diperhatikan kita berusaha mencari faktor amannya adalah faktor aman yang terkecil. Ya. Tentu kalau ingin tahu faktor aman terkecil, berarti kita harus melakukan beberapa kali hitungan kan, sehingga bisa dibandingkan gitu ya. Nah, karena itu nanti dalam hitungan ini kita harus coba beberapa bidang longsor. Katalah ini kita coba bidang longsor pertama gitu ya, dengan sudut kemiringannya theta. Berarti kita dapatkan SF1 kan gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. SF1. Terus kita coba bidang longsor kedua, misalnya dicoba di sini bidang longsornya. Ya, ini maaf tidak lurus ya. Ini bidang longsor kedua. Ini kita dapatkan SF2. Ya, kemudian kita coba lagi bidang longsor ketiga. Nah, misalnya kita coba di sini. Misalkan ya, ini bidang longsor ketiga. Ini dapat SF3 ya. Nah, baru bisa kita bandingkan kan. Sehingga kita tahu yang mana di antara 3 bidang longsor coba-coba ini yang faktor amannya terkecil. Ya, misalkan ternyata yang pertama terkecil misalnya gitu ya. Maka inilah menjadi faktor amannya gitu ya. Jadi ngitungnya bukan satu kali ya. Nah, itu keliru nanti. Jadi langsung coba bidang longsor di sini, udah langsung itu diambil sebagai faktor aman. Tidak begitu. Jadi kita harus coba-coba berapa kali, minimal 3 kali supaya lebih mendekati benar gitu ya. Nah, kecuali kalau Anda sudah menghitung pakai software ya. Biasanya kalau pakai software, itu di software itu sudah dengan bahasa program, sudah langsung diprogram dia untuk melakukan iterasi, makanya dia mencari faktor aman terkecil ya. Oke, sekali lagi kalau ini untuk analitis, kita hitungan manual, jadi Anda harus menghitung beberapa kali dengan bidang longsor yang berbeda-beda. Di sama nanti yang PR itu, mestinya Anda hitung dengan beberapa bidang longsor ya. PR-nya itu saya langsung tetapkan theta ya, berarti hanya 1 kali. Oke. Jadi nanti kalau misalnya Anda merencana, nah ya, kan theta-nya belum diketahui ya kan? Nah, jadi Anda yang merencanakan theta-nya berapa, makanya nanti bidang longsor dicoba. Gitu ya. Oke, jadi prinsipnya W sama ya, cara ngitungnya seperti teori yang tadi, bidang longsor tak terbatas. Kemudian ini karena fungsi sudut ketika menghitung BC itu adalah H kotangan theta kurang H kotangan beta,
kemudian bisa tulis bentuk begini ya. Ini penyendaran dari fungsi sudut saja. Dengan normal, sama ya, gaya normal bagi luas bidang longsornya. Tentu di sini panjang bidang longsornya AC. Kita kalikan satu satuan panjang sana, maka dapat luas. Ya, nah, dan disederhanakan dapat persamaan begini. Dengan geser, dengan cara sama dapat persamaan ini. Dan dimasukkan ke rumus tegang geser pada bidang longsor. Masukkan tegang geser tadi, tegang normalnya, dapat rumus panjang begini, disederhanakan. Ada yang kemudian ditulis bentuk nilai koesi pada bidang longsor CD seperti ini ya. Nah, ini. Atau sudut bidang longsor kritis, ini berarti sudut yang akan menghasilkan faktor aman 1 gitu ya. Bisa ditulis dengan rumus begini. Atau satu lagi kita kalau mau hitung tinggi kritis bisa dengan persamaan ini. Tinggi kritis itu berarti tinggi lereng akan memberikan faktor aman 1 gitu ya. Jadi kalau kita punya lereng gini, nah setelah kita hitung dari data tanah yang ada C gitu ya, pi kemudian gamma, kita dapat misalkan H kritis ya, misalkan 5 meter misalkan gitu ya. Nah, berarti kita tidak boleh membuat lereng 5 meter atau lebih tinggi gitu ya. Nah, karena nanti dia tentu ini kalau dengan sudut tertentu gitu ya, karena dia akan tidak aman. Tentu kita harus buat lerengnya lebih rendah dari 5 meter gitu ya. Nah, ini misalkan kalau nanti perencanaan lereng misalkan gitu ya. Oke, contoh ini misalkan ada lereng setinggi 5 meter, sudut lerengnya adalah 50 derajat. Diperkirakan bidang longsornya di sini dengan sudut 30 derajat misalkan gitu ya. Ini data tanahnya. Nah, ya, kemudian kita hitung ya, mengikuti cara tadi ya. Ini ya. Sorry. Ya, kita hitung berat tanahnya. Langsung kita pakai rumus yang ada tadi. Masukkan gamma tanah, tinggi lereng ya, sudut ke bidang longsor theta, dapat berat tanahnya 225,3 kN. Kita hitung gaya TA, W sin theta dapat 112,7 kN. Nah, dalam prinsip mekanika ada aksi maka ada reaksi. Biasanya reaksinya itu besarnya sama dengan aksi. Jadi kalau ada gaya aksinya TA, maka nanti ada reaksi yang dikerahkan menahannya itu sebesar TR gitu ya. Nah, kemudian tahanan geser yang dikerahkan di bidang longsor, kita ikuti persamaan ini, ya, buat geser atau tegang geser pada bidang longsornya. Sedangkan gaya pada bidang longsornya itu adalah tinggal kita kalikan saja, ya. Ini ada luas, jadi kalau saya tulis di sini gaya TR itu adalah luas bidang longsornya dikali dengan tegangan geser yang bekerja gitu ya. Ini rumus dasarnya. Ya. Kalau kita bicara tegangan itu kan adalah beban perluasan kan gitu ya. Maka kalau kita menghitung beban tegangan dikali luasan kan gitu. Nah, ya. Kita menghitung sini gaya ini gaya, ada tegangan kali luasan. Kita hitung gaya, maka luasan dikali tegangan gesernya ini ya. Nah, kita masukkan sini ya. Kemudian kita bisa dari sini kita berikan faktor aman gitu ya. Ada faktor aman komponen koesi, ada faktor aman komponen gesek ya. Kemudian kita sederhanakan lagi. Faktor amannya kita keluarkan, L-nya kita pindahkan ke dalam. Ya, berarti ini seper F keluar atau seper SF ya. Oke, seper SF keluar. L kali C dapat LC. Kemudian L dikali NA per L tangen pi. Maka L per L habis. Kemudian maka tinggal NA tangen pi ya. NA dari W cos theta ya. Nah, bisa dihitung 195,1 kilonewton ya. Berarti NA masuk sudah dapat, Pi sudah ada, koesi tanah sudah ada, C dihitung ya. C dihitung. L ya, L panjang bidang longsornya dihitung. L itu H per sin theta. Jadi fungsi sudut
Ini kalau ini adalah L, ini adalah H, di sudutnya theta ya, maka panjang L adalah H per sin theta. Didapat 10 meter. Nah, masukkan ke rumus tadi, ya TR adalah seperti SF kali L-nya 10 meter, C-nya 25 kPa, tambah NA 195,1 kN, angin P-nya 12 derajat. Dapat TR sama 210 per SF. Ya. Nah, tadi TR dianggap sama dengan TA ya, karena kondisi seimbang. Maka TA tadi sudah dihitung, yaitu 112,7 ya. Sehingga didapat SF-nya 2,57 ya. Di soal tadi, kalau kotor aman minimumnya 1,2, nah berarti di sini melampaui ya. Nah, sehingga lereng dikatakan ya aman terhadap potensi longsor ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan. Oke, kalau tidak ada, nanti silakan dikerjakan PR-nya. Kebetulan PR-nya itu adalah yang untuk yang terakhir tadi ya, 11 lereng bidang longsor planar untuk lereng terbatas ya. Jadi contoh soalnya sudah ada, tinggal ngikuti saja. Nah, tapi seperti saya sampaikan tadi, kalau kita mendesain nanti, maka tetanya belum tahu kan, dia sudut bidang longsor belum tahu, maka harus kita coba-coba ya. Setidaknya 3 kali coba-coba bidang longsor sehingga didapatkan kotor aman yang terkecil ya. Baik, demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Ya, kita tutup dengan ketua kelas sudah di screenshot ya. Udah, Pak. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.